Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bagaimana kabarnya semua? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik, sehingga bisa mengikuti pembelajaran pada kesempatan kali ini. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas materi yang ada pada kelas 6, tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 1, penemu yang mengubah dunia, pada pembelajaran yang pertama. Ini adalah pembelajaran kita yang pertama di tema 3. Ini adalah kompetensi dasar dari pelajaran kita hari ini. Terdiri dari 3 muatan pelajaran, yaitu bahasa Indonesia, ilmu pengetahuan sosial atau IPS, dan ilmu pengetahuan alam atau IPA. Lihatlah lingkungan di malam hari. Cahaya lampu bersinar, menerangi jalan, sekolah, dan rumah kita. Listrik telah mengubah wajah dunia. Tahukah kamu siapa tokoh yang berhasil menemukan mesin pembangkit listrik dan bagaimana lampu-lampu di rumah dapat menyala? Kita akan mempelajari dan membahas tentang listrik pada hari ini. Kita akan mengetahui siapa tokoh yang menemukan mesin pembangkit listrik dan kita akan mengetahui bagaimana lampu-lampu di rumah dan di jalan dapat menyala. Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Tahukah kalian proses perjalanan arus pada lampu-lampu di rumahmu? Penjelasan dari pertanyaan tadi ada pada teks berikut ini. Teks ini berjudul Listrik Pengubah Wajah Dunia. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Nah, ini adalah Michael Faraday, orang yang telah berhasil membuat alat sederhana yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Tahukah kamu bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumahmu? Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Jadi, awalnya listrik itu berada pada pembangkit listrik, kemudian disalurkan melalui jaringan listrik bertegangan tinggi yang berupa kabel ke gardu-gardu penerima. Kemudian dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk atau ke tempat yang memerlukan. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap atau tempat dudukan lampu atau di dinding rumah untuk saklar dan colokan listrik
tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri atau rangkaian paralel. Rangkaian seri dan paralel merupakan jenis-jenis rangkaian yang dipakai untuk menyambungkan dua ataupun lebih komponen listrik, sehingga menjadi satu kesatuan utuh. Bila dilihat dari cara penyusunannya, rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar dan rangkaian paralel disusun berderet. Ini adalah contoh dari rangkaian seri lampu. Kemudian ini adalah contoh dari rangkaian paralel lampu. Jadi pada rangkaian seri susunannya itu bersambung. Kemudian pada rangkaian paralel susunannya berderet seperti ini. Contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu senter. Rangkaian yang disusun seri pada lampu senter adalah baterai, karena hanya terdapat satu lampu pada senter. Hal tersebut yang menyebabkan lampu senter menyala sangat terang, namun baterainya cepat habis. Rangkaian seri dan paralel juga bisa ditemui pada lampu-lampu di rumah. Betapa penting peranan listrik bagi kehidupan manusia. Tanpa listrik, tentunya kita akan mendapatkan banyak kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Namun demikian, kita juga harus tetap bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah contoh rangkaian seri yang terjadi pada lampu senter. Nah, setelah membaca teks ini, kita akan menjawab beberapa pertanyaan dari setiap paragraf. Pada paragraf pertama, pertanyaannya adalah, apa topik masalah yang akan disampaikan oleh penulis? Nah, topik masalah yang akan disampaikan penulis adalah alat yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Kemudian, pada paragraf kedua, bagian A, apa yang kamu ketahui tentang arus listrik? Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Kemudian, pertanyaan pada bagian B, bagaimana proses perjalanan arus listrik dari pusat pembangkit hingga sampai di rumah penduduk? Jelaskan secara berurutan. Nah, arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Kemudian untuk pertanyaan pada paragraf ketiga, bagian A, apa yang terjadi dengan arus listrik saat tiba di rumah warga? Jelaskan secara berurutan. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau di dinding rumah untuk saklar dan colokan listrik tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Paragraf ketiga bagian B, apa manfaat arus listrik setelah sampai ke setiap rumah warga? Manfaatnya adalah tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti kulkas, kipas angin, dan televisi. Kemudian pertanyaan yang bagian C, apa perbedaan rangkaian listrik seri dan paralel? Perbedaan rangkaian listrik seri dan paralel adalah rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar, sedangkan rangkaian paralel disusun berderet. Sekarang paragraf keempat, apa kesimpulan dari isi teks tersebut? Nah, ini adalah kesimpulan dari teks tadi. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik.
Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri atau rangkaian paralel. Betapa penting peranan listrik bagi kehidupan manusia. Namun demikian, kita juga harus tetap bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk paragraf yang kelima, adakah pesan yang disampaikan oleh penulis? Jelaskan dengan singkat. Pesan yang disampaikan oleh penulis adalah proses arus listrik hingga sampai ke rumah penduduk dan pentingnya peran listrik bagi kehidupan manusia. Itulah tadi 5 pertanyaan dari 5 paragraf dari teks yang telah kita baca tadi. Bongkarlah senter yang kamu miliki. Amati komponen-komponen yang terdapat pada senter seperti berikut ini. Jadi ini adalah sebuah senter yang telah dibongkar. Nah, terdiri dari 4 komponen. Setelah ini kita akan mengetahui apa nama dan fungsi dari keempat komponen dari senter ini. Kenali setiap bagian komponen tersebut, kemudian tuliskan dalam tabel berikut beserta fungsinya. Ini adalah komponen-komponen senter tadi. Komponen yang pertama itu adalah baterai. Fungsinya adalah sebagai sumber arus listrik. Kemudian komponen kedua itu adalah lampu reflektor. Fungsinya adalah untuk mengumpulkan cahaya sehingga cahaya lampu senter tampak lebih terang. Kemudian yang ketiga itu adalah switch atau saklar on-off. Fungsinya untuk menghubungkan antara kawat pada terminal baterai dengan kawat dari dasar bohlam. Kemudian komponen yang keempat itu adalah lempeng logam. Fungsinya sebagai penghantar arus listrik dari baterai ke lampu bohlam. Nah, ini adalah penjelasan dari 4 komponen yang ada pada senter. Jika komponen-komponen utama tersebut dirangkaikan untuk membuatnya kembali menyala, maka akan tampak seperti berikut ini. Kemudian, jika kepala senter dibongkar, kemudian dirangkaikan kembali hanya dengan menggunakan lampu, maka akan tampak seperti berikut ini. Nah, sekarang amati rangkaian listrik sederhana pada lampu senter tersebut dengan teliti. Setelah diamati, maka akan muncul pertanyaan seperti bagaimana posisi lempengan logam untuk membuat lampu menyala? Dalam suatu rangkaian elektronik yang terdapat lampu dan sumber tegangan di dalamnya, rangkaian harus dipasang sebagai rangkaian tertutup agar lampu menyala. Lampu akan menyala jika ada arus yang cukup yang mengalir ke lampu yang melalui bahan konduktor. Lempengan logam adalah salah satu konduktor yang baik. Dalam hal ini, bila lempengan logam yang dimaksud adalah lempengan pada saklar atau switch, maka posisi lempengan logam dalam saklar ini harus saling bersentuhan supaya dapat mengalirkan arus listrik ke lampu. Kemudian muncul pertanyaan yang kedua, apa komponen yang sebaiknya digunakan untuk mengganti lempengan logam tersebut yang biasanya terdapat pada rangkaian lampu di rumah? Komponen yang sebaiknya digunakan untuk mengganti lempengan logam yang biasanya terdapat pada rangkaian lampu di rumah adalah tembaga. Nah, sekarang tuliskan proses perjalanan arus listrik pada rangkaian listrik senter tersebut secara rinci dan berurutan. Yang pertama, dari baterai. Arus mengalir melalui lempengan logam atau kabel menuju saklar atau switch.
Kemudian yang kedua, dari saklar atau switch, listrik akan langsung mengalir menuju lampu jika lampu yang digunakan adalah lampu bolhang, atau menuju resistor kemudian menuju ke lampu jika lampu yang digunakan adalah lampu senter LED. Nah, dari lampu, listrik akan kembali mengalir ke baterai. Rangkaian listrik pada senter terdapat pada baterai yang diletakkan sebaris. Pada rangkaian seri lampu, lampu-lampu juga diletakkan sejajar dalam satu baris. Arus listrik yang mengalir pada rangkaian seri hanya berada dalam satu aliran kabel yang menghubungkan semua lampu. Rangkaian seri lampu biasa terdapat pada hiasan lampu pohon Natal. Kalian bisa mencoba membuat rangkaian listrik sederhana seperti pada senter. Bahan yang digunakan yaitu yang pertama baterai 1,5 volt. Nah, ini berfungsi sebagai sumber arus listrik. Jumlah yang dibutuhkan ada 2 buah. Kemudian ada kabel. Fungsi kabel ini untuk mengalirkan arus listrik. Yang dibutuhkan sebanyak 40 cm. Kemudian yang ketiga, saklar on-off. Ini fungsinya untuk menyambung dan memutus arus listrik. Kita butuhkan sebanyak 1 buah. Kemudian berikutnya ada botol bekas minuman. Ini fungsinya untuk wadah rangkaian batu baterai. Ini kita butuhkan 1 buah. Kemudian ada lampu dan fittingnya. Ini fungsinya sebagai sumber cahaya. Kita butuhkan 1 buah. Kemudian ada selotip atau lakban. Ini fungsinya untuk merekatkan baterai dan kabel. Ini kita butuhkan 1 roll. Kemudian alat yang digunakan ada gunting. Fungsinya memotong kabel. Ini kita butuhkan 1 buah. Kemudian ada cutter. Ini fungsinya untuk memotong botol. Ini kita butuhkan 1 buah. Nah, itulah tadi bahan dan alat yang kita gunakan untuk membuat rangkaian listrik seperti pada senter. Listrik adalah salah satu penemuan yang sangat penting. Ayo kita bahas lebih lanjut tentang penemuan listrik dan pengaruhnya terhadap kehidupan dan peradaban manusia. Perhatikan bola lampu yang terdapat di dalam gelas dan nyalakan lampu tersebut atau yang terdapat di sekitar kalian. Menurutmu, apa perbedaan antara masa sebelum ada listrik dan setelah ada listrik? Nah, kita bisa membedakannya melalui tabel ini. Sebelum adanya listrik, kita hanya menyetrika baju menggunakan setrika arang. Setelah ada listrik, kita menyetrika baju itu bisa menggunakan setrika listrik. Kemudian, sebelum ada listrik, kita hanya bisa berkomunikasi secara langsung atau jarak dekat saja. Setelah ada listrik, kita sudah bisa berkomunikasi jarak jauh, bisa dengan menggunakan handphone, email, dan lain sebagainya. Kemudian, sebelum ada listrik, kita hanya bisa melakukan kegiatan di siang hari. Setelah ada listrik, kita juga sudah bisa melakukan kegiatan di malam hari. Sebelum ada listrik, pada saat belajar kita hanya bisa menggunakan lampu minyak sebagai penerangan. Nah, setelah ada listrik, pada saat belajar di malam hari, kita sudah bisa menggunakan lampu listrik dan yang pastinya lebih terang. Sebelum ada listrik, kegiatan seperti pentas seni tradisional atau pentas budaya hanya bisa dilakukan di siang hari. Nah, setelah ada listrik, kegiatan pentas seni tradisional dan budaya sudah bisa dilakukan pada malam hari. Nah, ini adalah contoh perbedaan sebelum dan setelah ada listrik. Pengaruh listrik terhadap kehidupan masyarakat di lingkungan kita bisa kita bandingkan pada tabel berikut. Sebelum ada listrik, kita hanya menggunakan setrika arang.
kita hanya bisa berkomunikasi secara langsung, kita hanya bisa melakukan kegiatan di siang hari. Pada saat belajar di malam hari, kita menggunakan lampu minyak, kemudian pentas seni hanya bisa dilakukan di siang hari. Nah, tapi setelah ada listrik, kita sudah bisa menyetrika dengan setrika listrik, kita sudah bisa berkomunikasi dengan jarak jauh, kita sudah bisa melakukan kegiatan di malam hari, kita bisa belajar menggunakan lampu listrik, dan pentas seni bisa juga dilakukan pada malam hari. Sampai di sini dulu pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Sampai ketemu pada video-video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.